Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan itu semua karena Tuhan, Engkau sudah merancangkan sesuatu yang dahsyat untuk kami semua Tuhan. Kami tahu tidak ada yang datang kebetulan Tuhan, tapi semua sudah masuk dalam rancangan yang ajaib Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bantu setiap kami Tuhan untuk memahami firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga waktu kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu bisa Tuhan tertanam kuat di hati setiap kami Tuhan, dan firman-Mu itu dapat menumbuhkan iman kami Tuhan Yesus, supaya setiap kami di tempat ini kami percaya Tuhan Yesus bisa mengalami kedewasaan rohani Tuhan Yesus, sehingga kami bisa terus bertumbuh Tuhan Yesus, terus dikuatkan Tuhan, dan saat kami pulang kami dapat membawa sesuatu yang baru dan siap untuk kami aplikasikan di minggu ke depan Tuhan Yesus. Engkau yang merapi setiap kami Tuhan Yesus, Engkau yang merapi hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami menyampaikan itu berasal dari Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang tuntun dan pimpin Tuhan Yesus, sehingga kami semua dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Engkau Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, semoga hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Shalom semua. Puji Tuhan, kita bisa di hari Minggu lagi. Kalau kemarin kita di doa siang bilangnya cepet banget, tiba-tiba udah waktunya sharing lagi, tiba-tiba udah hari Sabtu lagi, hari latihan lagi. Meskipun kita di rumah, jadi semuanya terasa lebih cepat. Saya nggak tahu semuanya ngerasain gitu atau cuman kita aja yang di sini. Soalnya kan kita di sini ada menara doa siang loh. Jadi setiap siang jam 1, jam 2-an sampai kira-kira jam 4 lah. Kita di sini berdoa setiap hari. Sharing firman juga, sehingga kita semua bisa terus bertumbuh. Jadi makanya setiap hari meskipun di rumah kerasanya full karena kita selalu ada aktivitas yang baik. Jadi daripada kita cuman di rumah leha-leha aja, buang-buang waktu nggak ngapa-ngapain, mending kalau ada waktu kosong boleh datang ke sini siang hari untuk berdoa bersama-sama dengan kita. Karena kita itu bukan cuma berdoa, kita bukan cuma kayak sharing firman kayak khotbah gitu, tapi kita juga sharing gimana hidup bersama. Kita juga sharing kayak kesusahan kita atau sharing kalau ada breakthrough, sehingga kita bisa saling mendukung. Karena di masa-masa ini yang paling penting adalah kita punya komunitas yang saling menopang kita, yang bisa saling mendukung. Jadi ayo kita himbau lagi untuk join dalam doa siang kita kalau ada waktu. Itu dari hari Senin sampai Sabtu. Dan pembicaranya itu biasanya sharing firman yang jarang sharing firman di hari Minggu. Jadi kadang-kadang yang main gitar bisa sharing firman, wah kalau sharing firman top banget, semuanya langsung tercengang. Ada juga yang sharing firman sampai nangis-nangis. Karena satu anak kecil yang menyenangkan, yang sangat disayang Tuhan. Oke, kita sekarang akan masuk ke pembahasan firman Tuhan. Kita akan buka di 1 Samuel 17. Kalau yang sudah Kristen selama 6 bulan ke atas mestinya udah pernah dengar cerita firman Tuhan yang ini. Ini soal Daud dan Goliat. Ada yang belum pernah dengar? Nah itu ya, benar. Dia belum pernah dengar. Oke, semua udah buka, saya akan bacakan. Goliat menantang tentara Israel. 1 Samuel 17 ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Oke, kita stop dulu di sini. Jadi di sini untuk konteks kita mengerti firman Tuhan, di sini kita lihat Israel sama Filistin lagi mau perang, lagi mau face off. Dan kita bisa lihat di sini digambarkan jelas orang-orang Israel katanya berdiri di bukit sebelah sini, sedangkan orang-orang Filistin di bukit sebelah sana. Dan di ayat 3 di akhir dibilang dan lembah ada di antara mereka. Jadi kita bisa bayangin kayak di sini ada bukit tinggi, di sini bukit tinggi, di situ ada lembah, dan mereka kayak hadap-hadapan doang. Waktu saya baca firman ini, setelah saya lihat lagi, karena kan biasanya cuma kayak, oh iya nanti Daud maju, dia pakai ketapel dan Goliat udah menang. Tapi kalau kita lihat lagi,
bahwa mereka itu Filistin sama Israel udah lihat-lihatan selama 40 hari. AKA mereka udah adu bacot selama 40 hari. Jadi kalau orang tawuran itu cuma kayak ngomong-ngomong doang, maju lu sini, lu yang maju lu sini. Cuma bahasanya beda kan, bahasanya mana katanya Tuhan gitu. Kalau misalnya bisa ngelawan kita yang itu sama lu, jadi sama aja, tetap aja itu adu bacot doang. Kenapa mereka adu bacot? Itu ada alasannya juga. Karena di tengah-tengah mereka ada lembah. Dan kita tahu kalau misalnya lembah itu siapa yang turun, misalnya dia mau nanjak ke atas, itu lebih capek. Jadi pas sampai atas bisa langsung ditebas. Terus di masa itu perangnya belum pakai senjata juga, panah sama pedang. Jadi kalau mereka ada di bawah mau nyerang ke atas, yang di atas ya tinggal panah aja. Makanya mereka saling adu bacot biar yang satu panas. Jadi pas satu panas, satu turun, nah itu baru dihajar. Jadi makanya 40 hari lihat-lihatan doang, karena mereka nunggu nih siapa yang mau ke lembah, siapa yang mau dirut. Soalnya kalau udah ke lembah itu chance buat menang, peluang buat menangnya itu lebih kecil daripada yang nungguin di atas. Jadi makanya saling mancing nih. Terus kita lihat di ayat berikutnya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu tadi saya google, itu kira-kira 297 cm. Jadi hampir 3 meter. Jadi kita bisa tahu kenapa orang Israel agak ketakutan. Soalnya lihat sejajar aja dari bukit ke bukit, dia tinggi 3 meter. Apalagi misalnya dia mau maju ke atas bisa 6 meter ngeliatnya kan. Jadi makanya nggak ada yang berani maju nih ceritanya. Soalnya ada lembah itu. Jadi kita bisa tetapkan bahwa lembah itu menjadi, kalau siapa yang turun, peluang menangnya bakal lebih kecil. Siapa yang turun bakal susah menang. Tapi yang mau saya bahas di ayat ini, dari perikop firman ini nanti kita terus bahas, yaitu soal kesetiaan. Karena yang mau saya bahas adalah, kita bisa lihat di Daud, di 1 Samuel 17 ayat 13 sampai 15. Oh ya, ini saya akan lompat-lompat, jadi kalau mau tahu semua perikopnya itu 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Jadi boleh dibaca di rumah kalau misalnya mau baca lagi. Karena saya percaya kalau misalnya kita baca firman Tuhan dengan satu kelaparan, satu kehausan, itu pasti Tuhan akan menyikapi sesuatu yang baru. Jadi bukan cuma kita kayak baca, oh ini mah cerita udah pernah dengar, nggak usah lagi, cerita udah pernah dengar. Kayak misalnya nonton Avengers, ini mah sama-sama juga, Tony Stark mati-mati juga, Iron Man mati-mati juga. Nggak cuma kayak gitu, kalau firman Tuhan ini firman yang hidup. Jadi kalau kita semakin baca, kita semakin disingkapin. Karena kalau coba saya mau tanya, siapa yang pernah di sini sampai mikirin kenapa mereka lihat-lihatan 40 hari? Ada yang pernah mikirin? Exactly. Jadi banyak sekali detail yang bisa kita lewatkan kalau kita cuma baca firman sekilas. Cuman waktu kita membaca firman Tuhan dengan satu kehausan, suatu kelaparan, ada satu detail, nak, tunggu nak. Kamu baca lagi di sini. Lihat, mereka 40 hari lihat-lihatan doang. Ada juga itu artinya kenapa? Jadi singkapkan Tuhan. Karena kalau kata Amsal, kalau orang lapar itu menginjak-injak madu. Kalau orang kenyang menginjak-injak madu, tapi kalau orang lapar segala yang pahit terasa manis. Jadi kalau kita lapar, ini bukan barang pahit, ini barang hidup. Itu lebih lagi akan membuat impact dalam hidup setiap kita. Amin. Oke, kita akan lompat ke 1 Samuel 17 ayat 13 sampai 15. Ketiga anak Isa yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu adalah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saya akan bacakan di 1 Samuel ayat 16 sampai 20-nya. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seefar, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu.
Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kamu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel di lembah Tarbatin tengah berperang lawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi kita bisa lihat di sini Daud tugasnya menggembalakan domba. Jadi kita bisa lihat kakak-kakaknya perang, tapi Daudnya pulang menggembalakan domba. Terus kakaknya perang, Daudnya disuruh buat roti, buat bekal buat kakaknya. Jadi kita bisa lihat si Daud ini sebelum dia masuk nantinya ke peperangan, dia itu seorang hamba dulu. Jadi orang yang memiliki kesetiaan adalah orang yang memiliki hati seorang hamba. Dan kalau kita bisa lihat di ayat ini, Daud nggak pernah ngeluh sama bapaknya. Ada kakak-kakaknya perang nih. Biasanya kalau misalnya semua pergi, kita mau pergi juga. Kalau semua pergi, kita mau ikut juga. Tapi jarang ada yang mau kayak Daud, yang kayak semuanya pergi, dia disuruh perginya jagain domba. Semuanya pergi, dia disuruh tunggu, nanti buatin bekal buat kakaknya besok paginya. Terus yang luar biasanya ini di 1 Samuel 17 ayat 16-20 yang tadi saya baca, waktu si Daud disuruh kasih roti kepada kakaknya, which is bekalnya, Daud itu responnya bagus banget nih. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga. Jadi dia nggak asal nyelonong ninggalin apa yang jadi kewajibannya, lalu mengangkat muatan dan pergi. Jadi kita bisa lihat waktu Daud disuruh jadi hamba yang terus melayani, dia melayani bapaknya, melayani kakak-kakaknya, dia melakukannya dengan sepenuh hati. Karena kita bisa lihat kalau Daud itu dia bangun pagi-pagi excited, dia meninggalkan kambing dombanya kepada penjaga, baru pergi kepada kakak-kakaknya. Jadi kita bisa lihat Daud ini punya hati seorang hamba, yaitu hati yang apa? Hati yang taat sama hati yang tidak banyak iri. Karena kakak-kakaknya dikasih kesempatan buat melakukan sesuatu yang glamorous, sesuatu yang wow, berperang, sedangkan Daud disuruh buatin roti. Cuma Daud gak ngeluh loh. Daud kayak oke, kalau ini yang dipercayain, ini yang saya lakukan. Dia nggak bilang kayak sama bapaknya, apa? Aku terus yang buat roti. Mereka enak perang-perang. Mereka enak di luar. Aku terus yang nyapu ngepel. Mereka enak main musik di dalam. Waduh. Dan juga hati seorang hamba itu hati yang mau melayani apapun yang diperintahkan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang setia, kita harus mempunyai hati seorang hamba. Karena kesetiaan itu sangat penting untuk Tuhan menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Di ayat 32-37 kita ke poin berikutnya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini jadi ceritanya tadi Daud lagi nganterin roti, terus si Goliatnya lagi ngata-ngatain. Terus Daud yang tadinya nggak di situ kan, jadi dia baru dengar tuh, oh kok ada yang ngata-ngatain bangsa kita nih. Terus kenapa semuanya cuma diem doang nih? Akhirnya long story short, dia ke Saul, dia bilang ini, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dia masih mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ini Daud lagi ngasih tahu CV-nya dia, udah kerja di mana aja. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Kalau jadi Saul sih mesti udah ketawa pas dengar ini. Apabila datang singa atau beruang
yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Kalau misalnya kita jadi Saul, gampang percaya gak sih ada anak kecil tiba-tiba datang terus bilang CV-nya, mungkin yang jaga kambing domba ya bener, emang lo pasti jaga kambing domba doang. Terus tiba-tiba dia cerita lagi soal dikejar singa, ngelawan beruang. Ini kan kayak pasti, ini bocah ngarang kayak gimana lagi nih? Maunya dia ngelawan Goliat yang tentara lagi. Tapi yang jadi perubahannya adalah di berikutnya demikian firman Tuhan. Kata Daud pula, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang itu, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Amin. Di sinilah poinnya di mana Saul kayak, jadi dia baru tahu si Daud ini bukan bercanda, Daud ini bukan ngarang. Karena dia bilang Tuhan. Soalnya di zaman itu, kalau orang udah berani bilang Tuhan, itu nama Tuhan itu kayak sacred banget, kayak sakral banget, nggak bisa orang asal sebut. Kayak misalnya kita, ya Tuhan, itu bisa langsung kesambar petir kayaknya. Jadi kayak nama Tuhan tuh bener-bener dijaga banget. Bahkan di tulisannya Yahweh itu nggak boleh dieja kayak gitu karena itu terlalu suci. Tapi kalau lihat kan Yahweh. Jadi di sini waktu itu si Daud bilang, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, baru Saul bilang, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi kita bisa melihat orang yang memiliki kesetiaan itu pasti orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Seperti Daud. Dan orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan itu memiliki pola pikir yang berbeda dari orang yang lain. Karena kalau kita lihat tentara Israel itu sebelumnya lagi nunggu aja nih, lagi nunggu dikata-katain ya, enjil aja, kayak takut soalnya mereka. Dia nggak berani turun, yang sini juga belum berani turun, jadi sama-sama cuman di atas doang nih. Nah, terus tiba-tiba Daud dengar si Goliat lagi molok-molok, dia bilang orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Yeah. Dia pola pikirnya berbeda, meskipun dia muda, karena dia sudah mengalami Tuhan, dia punya pola pikir yang berbeda. Jadi setiap kita yang mau menjadi pribadi yang memiliki kesetiaan, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang bisa merubah pola pikir kita. Sehingga ketika orang-orang cuman takut, cuman gentar, cuman ya gitu-gitu aja, kita bisa melihat sesuatu dengan pola pikir yang berbeda. Kayak no, kita bisa melakukan sesuatu seperti yang Daud lakukan. Karena orang-orang bilang kan pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi waktu kita sudah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, bukan mendengar kesaksian orang, tapi mengalami sendiri penyertaan Tuhan, pasti ketika kita masuk dalam suatu masalah atau suatu peperangan, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Karena pola pikir kita pola pikir yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Karena sudah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Karena orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan itu, dia tahu siapa Tuhan dalam hidupnya. Makanya Daud bisa dengan percaya dirinya bilang ke Saul, aku aja yang maju. Dan tadi kalau kita sudah tetapkan lagi, dia mau maju itu berarti dia mau turun ke lembah menghadap ke tentara Filistin. Ini soalnya bukan plain ya, bukan rata, bukan datar. Ini datar, turun, baru ke atas lagi. Jadi kalau Daud mau melawan yang ini, dia harus turun dulu dan dia turun sendiri. Makanya dia yang kayak volunteer, udah aku aja. Karena Daud apa? Daud kebiasaan mempunyai hati seorang hamba. Hati yang mau melakukan hal-hal yang gak banyak orang mau lakukan. Daud punya hati yang orang pergi berperang, dia disuruh ke domba, jadi jaga domba dengan baik. Kalau jaga domba bapaknya misalnya itu cuman
dia menemukan satu masalah yang mau bisa membunuh dia, misalnya itu punya bapaknya, bisa aja dia ya udah ambil aja salah satu kan, yang penting gue selamat. Tapi enggak, dia selalu gara-gara dia punya hati hamba, itu dia memberikan yang terbaik all the time. Dia selalu memberikan yang terbaik. Dia bangun pagi-pagi buat nyiapin, terus dia nitipin dombanya dulu ke orang, terus baru dia pergi. Jadi semuanya itu yang dia lakukan selalu yang terbaik. Tapi yang terbaik itu biasanya yang gak banyak orang mau. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau untuk melakukan yang gak banyak orang mau tapi Tuhan suruh kita lakukan? Karena kalau kita mau menjadi pribadi yang memiliki kesetiaan, kita harus bisa mempunyai hati hamba, yaitu pribadi yang mau melakukan something yang gak semua orang mau lakukan. Dan kita bisa lihat orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan itu pasti diberikan kepercayaan lebih lagi. Karena kita bisa lihat cerita Daud tadi. Dari tadi dia nggak dihitung buat berperang, dia cuma jaga domba, nganterin roti, sampai akhirnya raja yang memberikan dia kepercayaan dan bilang, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi kalau kita mau diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa, kita harus mengalami Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Karena waktu kita mau diberikan kepercayaan dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ujung-ujungnya kita akan frustasi. Karena pasti Tuhan bakal taruh kita di posisi di mana kita cuma bisa bersandar dan berharap sama Tuhan aja. Di mana semuanya kelihatannya impossible, di mana semuanya kelihatannya nggak mungkin. Tapi kalau kita sudah mengalami penyertaan Tuhan, Tuhan tuh kayak udah, aku nggak pernah gagal loh, aku selalu di sini loh, aku menyertai engkau loh. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan kita untuk alami, Tuhan itu sudah memberikan semua kemampuan kepada kita untuk melaluinya. Lalu kita mau next lagi di 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia beriktar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkata Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu Saul udah mau mengirim Daud, Saul sebagai raja yang baik, dia niatnya baik untuk memberikan Daud semua kebutuhan perang yang dia pikir Daud perluin. Jadi dikasih nih helmnya, dikasih baju zirahnya, bahkan dikasih pedangnya. Tapi waktu si Daud pakai semua yang Saul berikan, Daud itu malah bilang nggak bisa jalan. Karena apa? Karena Daud itu sudah memiliki senjata khusus. Jadi kalau Daud maju dengan apa yang Saul berikan, saya belum menjamin Daud bisa menang. Meskipun dia bawa nama Tuhan, bawa nama Allah. Karena dia nggak biasa pakai itu. Dia nggak biasa pakai apa yang Saul pakai buat perang. Dia punya senjata khusus, yaitu apa? Tadi batu-batu sama umbu, which is ketapel gitu. Ketapel tadi bukan yang jepret gini ya, bukan yang huruf Y gitu. Kalau itu makanya nggak bakal bisa bunuh Goliat. Saya pernah nonton dokumentarinya, ketapelnya itu panjang gitu, dan lontarannya kalau cepat gitu kayak tembakan istilahnya, kayak handgun. Jadi waktu dia plak gitu, sebelum musuhnya tahu, tiba-tiba udah nggak kepala. Jadi ini senjatanya ini bukan sembarang ketapel nih. Ini senjata khususnya Daud yang dia udah latihan
lama banget jagain domba-domba, dia udah pakai terus-menerus nih. Terus kalau misalnya kita berpikir lagi ya, kalau Daud kan di lapangan itu pasti sendirian tuh. Dia kalau kita bisa lihat kerjanya kalau nggak memuji Tuhan jagain domba. Saya yakin juga gimana sih kalau misalnya lagi jagain domba bosen punya mainan, pasti kan dipakai terus tuh. Karena saya kenal ada satu anak, dia doyan banget sama layangan. Saya nggak tahu, lupa namanya siapa. Pokoknya dia doyan banget sama layangan. Semua waktu yang ada dipakai buat terbangin layangan. Jadi dia mau memakai segala kesempatan buat terbangin layangan. Karena itu yang dia punya. Dan dia kalau bisa ada waktu kosong pakai terbangin layangan. Ini terbangin layangan. Maka terbangin layangan cepet banget. Sampai kadang-kadang disiul-siul gitu ya. Yang saya nggak tahu sih buat apa sebenarnya. Apalagi Daud yang kayak di lapangan, dia juga masih muda, dan mainannya itu tadi umbu sama batu. Ya pasti kan dia kayak nyariin batu, taruh, wah, latihan terus. Maka waktu ada singa, ada beruang datang, itu dia nggak takut, dia malah dikejar. Soalnya yang anak yang tadi saya cerita itu, setiap ada layangan naik, dia mau naik cepat buat melawan. Meskipun ujung-ujungnya kebanyakan kalah. Tapi kita bisa lihat, makanya si Daud itu nggak ada takutnya karena dia udah terlalu sering ngelatih. Dan dia punya senjata khusus ini. Makanya waktu si Saul mau pakaiin semua ini, si Daud cuma bilang, nanti satu, aku nggak bisa lari. Yang kedua, nggak bisa gerak. Yang ketiga, this is not for me. Ini bukan bagianku nih. Jadi kita nggak bisa mau masuk ke medan peperangan menggunakan sesuatu yang bukan porsi kita. Kita nggak bisa mau peperangan tapi maunya ikut-ikutan. Jadi jangan kita mau melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah. Karena kalau Daud masuk ke dalam satu situasi itu dengan motivasi yang mau show off ke si raja bahwa dia ini berani, sehingga dia pakai aja, maju-maju aja, habis. Karena kalau kita lihat, Goliat tingginya 3 meter nih. Kalau adu pedang-pedangan, ya udah jelas. Makanya di situ kita bisa baca lagi nih di berikutnya 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Saya akan bacakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong membaleng di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Sedang membaleng dipegang di tangannya, demikianlah yang mendekati orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, tanpa pedang di tangan. Yang tadi Saul kasih itu salah satunya adalah pedang. Tapi ini perjelas ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi bukan senjata yang semua orang pakai, tapi senjata khusus yang dia pakai.
Dan kita bisa lihat si Daud itu lari ke bawah. Kan tadi orang Israel di atas cuma ngeliat-ngeliatan doang, karena dua-duanya nggak ada yang berani ke bawah kan. Ini Daud, dia waktu udah dapat konfirmasi, waktu mau nyerang, dia nggak pakai mikir, dia nggak pakai nunggu, dia langsung lari ke bawah. Kenapa dia lari ke bawah? Karena di bawah itu tempatnya sungai dan banyak batu-batu. Jadi dia nyampe situ duluan, sehingga dia amunisinya banyak nih. Soalnya kan kalau sungai nggak mungkin dia di atas dataran kan, pasti di bawah di lembah. Jadi tempat yang menjadi peluang kecil untuk kemenangan itu bagi Daud itu dia peluang terbesar untuk kemenangan. Karena dia mempunyai senjata khusus. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kalau kita punya senjata khusus dalam hidup kita, tempat yang kita bisa lihat itu peluangnya kecil untuk Tuhan bekerja, itu bisa menjadi tempat yang terbesar untuk kita mendapatkan kemenangan. Saya nggak tahu apa yang menjadi peperangan kita, saya nggak tahu apa yang menjadi permasalahan kita, tapi kita harus memiliki senjata khusus seperti yang kita bisa lihat di Daud. Senjata khusus kita apa? Nggak jauh-jauh dari berdoa. Senjata khusus kita apa? Nggak jauh-jauh dari membaca firman Tuhan. Senjata khusus kita apa? Nggak jauh-jauh dari penyembahan dalam roh dan kebenaran. Karena waktu kita bisa melakukan semua itu dan hal-hal tersebut menjadi senjata khusus kita. Kayak waktu orang melihat kita berdoa, orang melihat kita menyembah, orang melihat kita ngambil waktu khusus untuk selalu doa siang. Ngapain sih kesini tiap siang? Ngapain sih doa-doa doang? Kerja, cari duit dong. Masa doa-doa doang? Gimana bisa dapat duit kalau doa-doa doang? Tapi kita lupa, semua orang Israel pegang pedang, gak ada yang berani maju. Yang maju adalah Daud yang punya senjata khusus. Yang membawa kemenangan adalah Daud yang disertai Tuhan dan dia mempunyai senjata khusus. Jadi kalau kita berpikirannya masih sama kayak orang-orang Israel, ya kita mungkin dapat duit, mungkin ada penghasilan yang oke. Cuman ya kita di atas doang, nggak bisa memenangi peperangan yang Tuhan sudah berikan kemenangan itu. Tapi kalau kita mau untuk mempunyai senjata khusus dan kita mau untuk terus-menerus mengasah senjata khusus yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa dipertajam, saya percaya dan yakin Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Karena waktu kita sudah mempunyai senjata khusus itu, perspektif kita melihat suatu masalah itu berbeda dengan orang lain. Waktu orang-orang cuma bisa frustrasi, depresi, dan stres, kita masih ada pengharapan, kita masih bisa mengasihi, kita masih ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Jadi kita butuh untuk mempunyai senjata khusus dalam hidup kita. Karena tanpa senjata khusus tersebut, kita akan tertahan di zona nyaman doang, tapi tidak pernah memenangi peperangan. Siapa di sini yang mau memenangi peperangan? Puji Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama terus mengasah senjata khusus kita, sehingga kita bisa menjadi pemenang. Makanya di Mazmur 23 4-5 Daud bilang ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini Daud bisa bilang, nih gua turun ke lembah, tapi Tuhan menyertai saya. Di situ ada musuh, tapi di situ juga udah ada kemenangan. Daud bisa punya kepercayaan diri yang setinggi itu karena apa? Karena dia memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Karena pertama, dia adalah orang yang mempunyai hati hamba yang selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua, Daud sudah mengalami penyertaan Tuhan, sehingga bukan hanya dia saja yang percaya diri, tapi orang lain juga bisa melihat ini anak percaya diri karena
bukan karena dia sombong, karena Tuhan menyertai dia. Dan yang ketiga, Daud punya senjata khusus, yaitu tadi kalau kita bisa lihat umbu dan batu-batunya. Dan itu yang mengalahkan Goliat. Dan disebutkan di firman Tuhan, Daud mengalahkan orang Filistin itu tanpa pedang di tangan. Jadi peperangan akan kita menangkan kalau kita bisa terus-menerus untuk mengasah senjata khusus di dalam hidup kita masing-masing. Dan poin yang terakhir adalah 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Jadi kalau kita sudah memiliki kesetiaan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang poin terakhir, kita sudah pasti dipromosikan Tuhan. Karena pribadi yang sudah lolos dalam seleksi kesetiaan akan menjadi pribadi yang dipromosikan oleh Tuhan. Karena seperti Daud, dia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan buat dia menjadi seorang prajurit, seorang hamba, dan Tuhan memberikan kemenangan untuk Daud. Dan akhirnya Tuhan yang membuat nama Daud diketahui oleh Raja Saul. Kita bisa lihat, meskipun kakak-kakaknya Daud di situ, tapi kakak-kakak Daud bukan yang kenalin, "Ini kita masih punya adik, bapak raja, ini masih punya adik bapak. Ya, anak muda ini, nanti besar jadi mantap." Kan biasanya kalau ada kakaknya, soalnya saya punya housemate di Australia dulu, kakaknya mereka ini kerja di Apple Store. Dan kita tahu kalau Apple Store itu bayarannya oke, sama tunjangan-tunjangannya mantep banget. Tapi harus bisa pandai dalam komunikasi. Sedangkan teman saya ini dua-duanya orang Italia yang bahasa Inggrisnya nggak jago-jago amat. Terus akhirnya mereka bilang mereka ngelamar. Dan dari 10 orang cuma diterima 4 orang. Dan dua-duanya masuk. Saya kayak, hebat banget. Pas diwawancara gimana? Ya kayak gini-gini aja. Itu kasih karunia Tuhan. Oh iya hebat ya. Terus pas saya ke Apple Store satu waktu, terus saya ngeliat mereka ada bertiga bukan berdua. Ternyata kakaknya yang paling tua udah di situ. Makanya kayak referensi dua-duanya dimasukin. Tapi kalau Daud nggak kayak gitu. Daud kakak-kakaknya malah musuhin dia. Daud kakak-kakaknya malah ngomong-ngomongin dia, malah ngegosipin dia. Tapi Daud sudah lewat tes kesetiaan oleh Tuhan. Jadi mau berapa banyak orang pun yang mencoba menyembunyikan Daud, itu nggak akan bisa ngalahin promosi dari Tuhan. Itulah sebabnya kita nggak usah iri hati. Kalau teman kita diberkati, teman kita punya kerjaan mantap, kerjaan bagus, sedangkan kita cuma bisa melayani Tuhan sekarang, cuma bisa berdoa, cuma bisa melakukan hal-hal kecil, jangan iri hati. Tetap setia aja. Karena promosi itu datangnya bukan dari manusia. Promosi itu datangnya bukan dari keluarga yang ada di dalam. Bukan promosi itu datang dari KKN. Bisa nggak dari KKN? Ya bisa. Apalagi negara ini. Tapi kalau promosi yang seutuhnya adalah datang dari Tuhan. Dan nggak bisa diambil siapa-siapa. Jadi tetap sukacita, tetap optimis, tetap punya hati yang terus menanti-nantikan Tuhan, dan melakukan yang terbaik dalam segala apa yang Tuhan percayakan. Karena pada waktunya Tuhan juga akan promosikan kita. Amin. Saya sedikit kesaksian sebelum mengakhiri ibadah hari ini. Saya itu udah kira-kira 5 tahun saya nggak pernah ganti-ganti device. Saya nggak pernah upgrade gitu.
Jadi pakai komputernya sama-sama aja. Terus karena saya cuma punya itu, jadi saya kalau belajar sesuatu itu nggak bisa langsung yang terbaik. Jadi saya cuma bisa pakai aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, saya akan maksimalkan aplikasi-aplikasi itu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang oke lah istilahnya, meskipun terbatas. Jadi saya selalu maksimalkan sampai laptopnya nge-hang, baru ternyata ini keberatan, berarti ganti aplikasi lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya nggak nyadar setiap saya buat sesuatu, saya misalnya ngedit foto, ngedit video, apapun itu, dan selalu mengasah skill saya. Kalau misalnya ada waktu kosong, itu saya terus belajar gimana cara editnya ini. Lama-kelamaan Tuhan yang bukakan jalan buat saya melakukan mission trip untuk buat video di mission trip itu. Jadi dalam mission trip yang tadi saya nggak pernah ngelakuin buat vlog perjalanan yang kayak gitu, saya belajar. Jadi waktu saya dengerin khotbahnya di mission trip itu, saya harus siap nih. Terus saya harus dengerin juga. Jadi kalau gara-gara saya cuma punya memory card yang 16 GB, jadi saya nggak bisa syuting dari awal sampai habis. Tapi tetap saya harus syuting yang jadi inti. Nah, jadi itu saya belajar di situ. Saya harus nunggu waktunya. Terus kira-kira dia udah mau ngeluarin kata-kata yang saya pikir bisa jadi berkat bagi orang-orang yang mendengar, harus saya langsung tembak. Tunggu lagi, tembak. Jadi lumayan capek gara-gara harus benar-benar fokus nih, tunggu. Terus tetap matiin. Dari mission trip itu, yang saya nggak sadar adalah saya terus belajar dan saya selalu mendengar bahwa khotbahnya itu ada satu titik di mana sudah menjadi intinya itu keluarnya di situ. Nah, jadi waktu saya edit, saya itu masukinnya lebih enak gitu kan. Terus saya nggak sadar juga bahwa editan yang saya buat itu nggak pernah dikomplain karena intinya selalu pas gitu. Sedangkan om saya ini yang khotbah, dia pernah gara-gara saya nggak bisa, pernah minta tolong orang lain buat syuting, cuman kurang pas gitu pas shoot intinya itu. Nah, makanya dia selalu kayak udah ikut aja gitu. Terus long story short, itu juga menjadi cara Tuhan buat memberikan saya kesempatan untuk pergi ke Israel. Itu juga yang memberikan saya kesempatan untuk juga membuat video ibadah online. Yang tadi saya nggak pernah mikirin itu, dan sampai sekarang saya sudah sharing di doa siang. 2 minggu lalu, kira-kira 2 minggu lalu, itu minggu pertama kita syuting pakai green screen. Karena saya pikir, di pikiran saya masih kuat lah laptopku. Ternyata hasil saya bercerita juga di doa siang, waktu saya render, ekspor, itu tulisannya 35 jam untuk video 30 menit. Di situ saya langsung kepikiran tuh, Tuhan Yesus, ini kalau setiap minggu kayak gini, selesai sudah. Kayaknya meledak deh ini laptop bentar lagi. Soalnya kalau terakhir-terakhir itu udah kayak panas banget gitu kan, waduh ini bahaya nih. Terus gak lama si om saya itu telepon kan, dia bilang, ini backgroundnya bisa diganti nggak? Terus saya lagi menunggu 12 jam lagi, saya bilang, Om, ini aja dari kemarin 2 hari yang lalu belum kelar ekspornya nih, kayak nggak bisa diganti-ganti nih. Terus long story short, dia pas dengar itu dia kayak, oke, nanti gue yang urus. Akhirnya dia kirimin saya PC yang baru, yang kalau render itu cuman bangsa 30 menit. Jadi dari 35 jam ke 30 menit. Jadi apa yang mau saya saksikan? Yang mau saya saksikan adalah ketika kita sudah memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan sebesar-besarnya sampai sementok-mentoknya, Tuhan itu yang tahu kok yang kita perlukan. Jadi kalau apa yang Tuhan percayakan ke kita itu kita bisa lakukan sebaik-baiknya,
Tuhan itu yang tahu kok kapan kita harus dipromosikan, kapan kita harus diberikan sesuatu kepercayaan yang baru. Karena orang yang sudah lolos dari tes kesetiaan Tuhan ini, saya yakin orang tersebut akan dipromosikan Tuhan dengan luar biasa. Jadi selama kita masih dalam proses, ayo kita terus maksimalkan segala yang Tuhan percayakan sama hidup kita, sehingga pada saatnya sudah mentok dari level perspektifnya Tuhan, diberikan sesuatu yang baru, kita itu bukan menjadi pribadi yang leha-leha, pribadi yang sombong, pribadi yang meninggalkan Tuhan, tapi kita bisa menjadi pribadi yang semakin bisa meningkatkan lagi apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya orang yang sudah lolos dari tes kesetiaan Tuhan akan menjadi orang yang dapat memuliakan nama Tuhan secara luar biasa. Jadi gak peduli umur kita berapa, gak peduli kita tua, kita muda, gak pernah ada yang terlambat buat Tuhan. Jadi ayo kita rubah semua yang sudah kita lakukan. Ini saya bukan cuma ngasih tahu, juga saya tadi ngomong sama diri saya sendiri. Saya harus terus rubah juga, sehingga kita semua di sini bisa menjadi pribadi-pribadi yang lolos dalam tes kesetiaan Tuhan, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dipromosikan Tuhan secara luar biasa. Sehingga saya percaya beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan pasti akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa terjadi di tempat ini, di mana semua dari kita bisa bersaksi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Dan pada akhirnya kita bisa kayak yang Daud bilang, itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi pertama, kita harus punya hati seorang hamba. Yang kedua, kita harus mengalami penyertaan Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus mengasah senjata khusus kita. Dan yang keempat, saya yakin dan percaya kita semua akan dipromosikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena firman Tuhan tadi sampaikan Tuhan. Engkau yang berbicara kepada setiap hati, dan Engkau yang terus menanamkan firman di dalam setiap hati Tuhan, sehingga di dalam setiap hati Tuhan Yesus ada pertumbuhan iman. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, pribadi-pribadi yang punya kesetiaan khusus kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami semua dapat Tuhan Yesus melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pengharapan bagi yang membutuhkan pengharapan Tuhan Yesus, kesembuhan bagi yang membutuhkan kesembuhan Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemulihan bagi yang membutuhkan pemulihan Tuhan Yesus. Kau sendiri Tuhan Yesus yang menguatkan setiap hati, Kau sendiri yang membangun setiap hati Tuhan, sehingga setiap hati dapat terus diubahkan, dan kami dapat melihat Engkau bekerja secara luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami siap masuk ke dalam minggu yang baru Tuhan Yesus dengan pernyataan dari Kau Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang diubahkan dan terus diubahkan setiap harinya Tuhan, sehingga kami bisa terus dan menerus menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami bisa terus melihat Tuhan Yesus peperangan-peperangan yang Engkau menangkan Tuhan bersama kami Tuhan Yesus, dan kami dapat melihat Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh teramat baik dalam hidup setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala firman-Mu hari ini, dan kami kalau Tuhan menyambut minggu yang baru dengan sukacita Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus akan penuh dengan hal-hal yang luar biasa terjadi yang dapat membangun iman setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.